Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kak Muhammad Habib Alvinur Rahman APMM selaku Ketua Umum KPM UNJ, Kak Alif Rahman Hakim APMM selaku Ikut band pembicara, nggak Bang menurut Mami? dan teman-teman KPM yang saya banggakan. Ikut apa yang namanya? Pertama-tama, KPMS sibuk ini menurut Mami puji syukur ikut band kehadiran nggak Tuhan menurut Yang Maha Esa, karena atas ikut berkat dan band? rahmatnya, kita masih bisa beraktivitas dengan baik pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada acara Ngobrol Penelitian Ilmiah 2. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gabriela Amelia Desyanta Munte, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada sore hari ini, yaitu Ngobrol Penelitian Ilmiah 2 dengan topik penggalian ide pada bidang sains. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, ada pembukaan dan pembacaan doa, lalu dilanjut oleh dokumentasi awal, perkenalan dan pembacaan CV moderator, perkenalan dan pembacaan CV pembicara, pemaparan materi, sesi tanya jawab dan diskusi, pembacaan kesimpulan, penyerahan sertifikat pembicara dan moderator, dokumentasi akhir, dan yang terakhir, penutupan. Selanjutnya, kita akan melakukan dokumentasi awal. Kepada kakak yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih kepada MC untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Eh, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk menyalakan fitur kameranya. Saya tunggu hingga pukul 16:03. Baik, akan saya mulai sesi dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada kakak yang bertugas yang telah membantu jalannya dokumentasi awal kita pada sore hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti nih. Namun kali ini bukan saya yang memandu. Ada kakak moderator yang keren banget pada sore hari ini. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV moderator kita pada hari ini. Kepada kakak operator, boleh tolong ditampilkan CV moderator kita. Baik, terima kasih kakak operator. Moderator kita pada sore hari ini adalah Kak Yunisa Hairani. Kak Yunisa Hairani merupakan seorang mahasiswi Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Matematika yang telah memiliki pengalaman yang membantu Kak Yunisa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang pendidikan. Kak Yunisa telah mengajar berbagai subjek termasuk matematika, ilmu pengetahuan, dan telah mengembangkan berbagai metode dan strategi untuk membantu siswa belajar dan berkembang. Kak Yunisa Hairani memiliki riwayat pendidikan saat SMA. Kak Yunisa menempuh pendidikan di SMA N 109 Jakarta. Lalu saat ini Kak Yunisa menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Matematika.
Kak Yunisa juga memiliki beberapa pengalaman mengajar nih. Yang pertama ada freelance privat SD sampai SMP, tentor bimbel Kalia, freelance privat Calistung, dan tentor bimbel dan privat kita. Kak Yunisa juga punya beberapa pencapaian. Yang pertama ada first place in science competition, lalu ada first place in Scout Morse Code competition, lalu ada third place in Musabaqah Tilawatil Quran, lalu ada third place in Quran Calligraphy competition. Kak Yunisa juga memiliki beberapa pengalaman organisasi nih. Yang pertama, Kak Yunisa pada saat ini menjabat sebagai staf divisi perencanaan dan pengembangan penelitian Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta tahun 2025, Kak Yunisa juga pernah menjadi staf di Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, lalu Kak Yunisa juga pernah mengikuti Desa Binaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kak Yunisa juga memiliki beberapa pengalaman kepanitiaan nih. Yang pertama ada sebagai fasilitator di PKKMB, koordinator kreatif di Islamic Mathematics Festival, lalu tim acara FESCOM 2024, wakil koordinator medis di pengabdian masyarakat, tim logistik KPU Prodi, tim logistik Pelangi Matematika, tim logistik rapat kerja bersama, dan sebagai tim konsumsi dan tim logistik Family Day, lalu sebagai tim K3 di Rapat Umum Anggota Tahunan Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Baik, kepada kakak operator, boleh tolong di stop share. Baik, terima kasih. Mari langsung saja kita panggilkan moderator kita pada sore hari ini, Kak Yunisa Hairani. Apakah sudah terhubung? Halo kami sudah terhubung. Bagaimana Bagaimana kabarnya kabarnya nih nih, Kak? Kak? Alhamdulillah baik banget kami. Kami sendiri apa kabar nih Kak? Aku Aku juga juga baik baik banget banget nih nih pada pada sore sore hari hari ini. ini. Nah, Kak Kak Yunisa Yunisa gimana gimana nih? nih? Udah Udah siap siap belum belum memandu memandu acara acara kita kita pada pada hari hari ini? ini? Siap banget dong kami. Baik. Baik. Tanpa Tanpa berlama-lama berlama-lama lagi, lagi, kami kami persilahkan persilahkan Kak Kak Yunisa Hairani selaku moderator moderator untuk untuk memandu memandu ngobrol ngobrol penelitian penelitian ilmiah 2 dengan dengan topik topik penggalian penggalian ide ide pada pada bidang bidang sains. sains. Kepada Kepada Kak Kak Yunisa, Yunisa, kami kami persilahkan. persilahkan. Baik, terima kasih kepada kami selaku MC yang telah membuka acara. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan esensial nih dalam dunia akademik serta penelitian, yaitu penggalian ide dalam bidang ilmiah. Seperti yang kita ketahui, kemajuan ilmu pengetahuan tidak lepas dari ide-ide baru yang inovatif dan solutif. Namun, bagaimana cara menemukan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide tersebut agar berdampak luas? Itulah yang akan kita eksplorasi bersama hari ini. Namun sebelum kita masuk, tentunya saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa hebatnya. Untuk lebih dekat kepada kakak operator, bisa ditampilkan CV pemateri kita pada hari ini. Baik, pemateri kita hari ini yaitu Kak Alif Rahman Hakim. Kak Alif Rahman Hakim merupakan mahasiswa program studi biologi di Universitas Negeri Jakarta. Kak Alif sendiri sangat bersemangat dalam mengembangkan diri dan memiliki minat dalam banyak bidang seperti biologi, lingkungan, olahraga, dan kepenulisan ilmiah maupun non-ilmiah. Selama Kak Alif berkuliah di UNJ, Kak Alif telah melakukan beberapa penelitian dan proyek yang berkaitan dengan ekologi dan biokimia. Kak Alif sangat mahir dalam beberapa perangkat lunak seperti Microsoft Office, Canva, dan Figma. Kemudian untuk riwayat pendidikan Kak Alif sendiri, yaitu Kak Alif sedang menempuh kuliah di Universitas Negeri Jakarta dan pernah bersekolah di SMA Negeri 37 Jakarta. Kemudian untuk pengalaman organisasi Kak Alif sendiri, yaitu kelompok peneliti muda UNJ menjadi ketua umum pada tahun 2023-2024. Kemudian staf divisi Humas dan staf divisi pengembangan sumber daya anggota, kemudian lembaga legislatif Prodi Biologi sebagai kepala kaderisasi, staf kaderisasi, dan staf komisi bio. Kemudian untuk pengalaman kepanitiaan Kak Alif sendiri yaitu Expo 17.0 KPMUNJ 2023, kemudian KPU Prodi Biologi 2022, kemudian KPU Prodi Biologi 2021,
Dan Kak Alif sendiri pernah mempublikasi artikel ilmiah, yaitu formula sabun padat dengan penambahan ekstrak sereh, kemudian faktor yang berhubungan dengan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti program kreativitas di UNJ, kemudian pengalaman penelitian Kak Alif yaitu analisis keanekaragaman komunitas serangga sebagai bioindikator kualitas udara taman di Kota DKI Jakarta, kemudian pemanfaatan bonggol jagung sebagai edible film pada buah apel dengan penambahan ekstrak biji kurma sebagai antibakteri, kemudian rancang bangun alat pendeteksi benda, dan pengalaman mengajar Khalif yaitu pernah menjadi fasilitator kompetisi sains Madrasah 2024, kemudian pengalaman kerja Khalif sendiri yaitu praktik kerja lapangan pada kebun hidroponik Center Cilangkap. Kemudian untuk penghargaan yang pernah diraih oleh Khalif yaitu juara 2 mahasiswa berprestasi FMIPA UNJ, kemudian best paper mahasiswa berprestasi UNJ pada tahun 2024, kemudian peraih medali emas kategori paper kompetisi Reka Cipta Ilmiah, kemudian juara 1 lomba karya tulis ilmiah inovasi pendidikan Indonesia, kemudian juara 2 all kategori Pekan Ilmuwan Muda Nasional 2, kemudian gold medal kategori Lingkungan Pekan Ilmuwan Muda Nasional 2, kemudian Bronze Medal International Wali Songo Science Competition 2024, kemudian juara 3 Basic Material Teaching Competition, kemudian Best Presentation Program Kreativitas Mahasiswa, kemudian juara 3 Lomba Infografis, kemudian Gold Medal International Science and Invention. Kemudian untuk keahlian Khalif sendiri yaitu kerja tim, kepemimpinan, manajemen waktu, riset, kemampuan analisis, serta Microsoft Office, Canva, dan Figma. Oke, terima kasih kepada kakak operator. Baik, jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan pencapaian Kak Alif sudah sangat berpengalaman ya, jadi memang sesuai sekali dengan topik kita hari ini. Langsung aja nih, kita panggil kepada Kak Alif. Halo Kak Alif. Halo, Ayu. Suara aku masuk kan ya? Bagaimana nih Kak kabarnya sore hari ini? Eh, Alhamdulillah baik untuk kabarnya. Gimana untuk Ayu dan teman-teman? Alhamdulillah baik Kak. Apakah udah siap Kak untuk menjadi pembicara pada sore hari ini? Insya Allah siap. Oke, siap. Insya Allah. Baik, karena Kak Alif sudah siap, teman-teman juga harus siap untuk memperhatikan pemaparan yang akan diberikan oleh Kak Alif. Jangan lupa siapkan catatan dan pertanyaan hebatnya, karena setelah pemaparan materi ini akan ada sesuatu di akhir nanti. Baik, langsung saja kepada Kak Alif, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ayu yang telah memberikan kesempatannya untuk sore hari ini. Jadi kita ngabuburit di Ngopilah gitu ya, ngobrol penelitian ilmiah. Di mana apa ya sesi yang aku bawa ini tuh kalau sesi kedua itu yaitu kita ini akan membahas tentang sains itu sendiri. Oke, next. Oke, mungkin sambil menunggu eh, apa ya? Sebenarnya udah dikenalin sih. Saya Alif Rahman Hakim gitu ya dari mahasiswa biologi gitu angkatan 2001. Terus juga ya dulu juga jadi ketua umum juga di KPM. Terus apa lagi ya? Ya mungkin yang aku akan notice sih bener ya yang tadi kata kakak moderator atau kakak MC disiapin catatannya kalau kita mengedepankan gitu ya adab dalam berilmu kalau bisa apa menyalakan kameranya nyalain kameranya dan mungkin aku akan membawakan materi ini secara cukup cukup aktif jadi siap-siap aja kalau misalkan nanti tiba-tiba aku menanyakan seseorang mungkin diperkenankan kali ya. Oke. Oke, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Oke, mungkin di pendahuluan ini teman-teman tahu nggak sih apa makna apa ya di gambar ini gitu, tiga gambar ini. Mungkin di sini ada yang on cam,
Ada siapa ya? Ada Vita. Vita, mungkin kamu bisa menjawab kali ya. Apa sih maksud dari ketiga gambar ini gitu? Apakah bisa on cam, Vita? Oke, baik, sebentar Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau salah mau benar nggak apa-apa. Kita di sini Oh ini Kak, yang sama-sama pertama, belajar. kalau dari gambar pertama menurut saya itu kayak kegiatan industri yang terus naik, terus kesibukannya dan dampaknya juga pasti naik terus kan ya. Terus kedua, itu tuh berakibat kepada dunia yang mana ngasih dampak langsung ke bumi kita. Nah, yang ketiga gambarnya itu adalah eh, dampak nyata yang sudah terjadi yang dan akan terjadi ke depannya jika kejadian yang di industri terus meningkat jadi bisa mengakibatkan kekeringan, polusi udara yang buruk. Itu kalau nggak salah apa ini gambarnya, kebanjiran ya, apa Ya, pencemaran lingkungan. jadi Nah, itu bisa keduanya aja. berakibat fatal ke lingkungan bumi sendiri Kak, seperti itu. Oke, terima kasih Vita. Benar banget ya, yang tadi yang dijabarkan oleh kita. Kalau sebenarnya itu yang kiri itu dia kan ini ya industri 4.0, terus juga yang tengah itu dampaknya karena dampak dari perkembangan industri itu menyebabkan globalisasi yang tidak ada hambatan dan apa ya keterbatasan gitu dalam kita berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi dari dampak perkembangan yang tadi di sebelah kiri itu menyebabkan yang di sebelah kanan yaitu ya apa ya pencemaran lingkungan, terus juga efek rumah kaca dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin bisa di next. Dan jadi apa ya gambar yang tadi itu sebenarnya tuh eh, menyangkut gitu ya tujuan si sains ini gitu. Kenapa sih kita tuh melakukan sains itu? Mungkin sebelum kita merujuk ke situ, ada yang tahu nggak sih apa itu sains? Siapa nih yang mau jawab apa itu sains? Mungkin di sini ada eh, siapa ya? Saya Kak, ilmu yang mempelajari alam. Oke oke oke. Ada lagi? Oke, membelajarin alam. Ya, sebenarnya secara apa ya? Secara yang kita tahu sains itu apa ya? IPA gitu ya, ilmu pengetahuan alam gitu. Mungkin bisa di next. Kita lanjut aja. Jadi menurut ini ya apa? Kalau menurut oke di sini Savana ilmu yang membahas tentang lingkungan dan seisinya. Oke, itu juga benar gitu ya. Jadi ini kalau menurut ini ya apa? Francis eh, Bacon gitu. Ini adalah bapak metodologi ilmiah gitu ya. Beliau tuh menyatakan kalau sains itu diperoleh melalui pengamatan, eksperimen, dan penerapan metode ilmiah. Lalu juga menurutnya, sains juga harus didasarkan pada observasi yang akurat dan pengujian objektif untuk menyusun hukum alam yang diterima secara umum. Jadi benar ya kalau menurut Francis Bacon ini kan karena beliau bapak metodologi ilmiah, jadi menurut pernyataannya itu sainsnya itu ini gitu lebih ke metode-metode ilmiah dan tidak salah gitu kalau metode-metode itu tuh untuk mendapatkan kita ini ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ini kayak gitu yang sekarang kita apa ya nikmati atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, yang tadi disebutin sebelumnya di gambar yang tiga, terus juga menurut Francis Bacon, itu termasuk ke pentingnya penelitian sains gitu. Nah, jadi di penelitian sains itu, dia harus menciptakan inovasi gitu. Mencari solusi inovatif untuk masalah kompleks, lalu bisa mengembangkan teknologi dan strategi berkelanjutan kayak gitu. Jadi, apa ya, ditekankan gitu ketika
dalam teman-teman itu melakukan penelitian gitu, itu harus ada inovasi untuk masalah yang kompleks, terus juga mengembangkan teknologi yang strategi dan berkelanjutan. Ini juga bisa jadi kunci kalau teman-teman mungkin mengikuti pekan kreativitas mahasiswa, lalu kalau di KPM sendiri itu P3 KPM dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, nggak salah kalau kita juga menganggapnya kalau udah kata-kata science itu ya sains gitu, ilmu alam. Tapi ternyata kalau di bahasa Inggris science itu dia mencakup agak luas ya, karena itu dalam klasifikasinya itu ada dua, yaitu ada natural science itu IPA dan social science itu PS kali ya kalau kita belajar di SMP. Ini kalau natural science kan dia mencakup mengenai dunia fisik dan fenomena alam gitu, kayak fisika, kimia, biologi, astronomi, geologi dan sebagainya gitu. Nah, kalau social science itu dia lebih ke perilaku manusia, masyarakat dan interaksi sosial gitu. Nah, kalau contohnya apa ya? Kalau social science kan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik dan ekonomi. Kalau natural science ya yang tadi udah disebutin gitu ya. Terus juga fokusnya juga kan kalau di natural science itu pada hukum-hukum alam dan pengamatan fenomena alam semesta. Oke, boleh di next, Kak. Nah, ini bidang ilmu sains ya. Khususnya kita ngebahas tentang natural natural science atau IPA itu sendiri, IPA itu sendiri gitu. Dan di mana ini ada chemistry, fisik, biologi, dan earth science. Nah, di chemistry ini kan merupakan ilmu gitu ya yang mempelajari susunan gitu, struktur, sifat, dan perubahan materi gitu melalui reaksi kimia. Nah, sedangkan ilmu biologi itu merupakan ilmu kehidupan gitu yang mencakup hasil tentang makhluk hidup, lalu juga tentang ekosistem, genetika, dan lain sebagainya. Kalau fisika, dia tentang sifat-sifat gitu, materi dan energi gitu, serta interaksi di antara keduanya, kayak seperti gravitasi, elektromagnetik, dan mekanika kuantum. Tapi kalau di earth science, itu merupakan studi yang mempelajari bumi gitu, atmosfer, terus juga lautan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita nggak bisa memisahkan nih gitu. Misalkan di bidang ilmu sains ini kayak ya udah saya mau masuk biologi karena tidak mau menghindari yang namanya fisika, kimia gitu. Oh saya mau masuk kimia karena ingin menghindari biologi dan fisika, tidak sekedar itu Ferguson, karena saya sendiri mempunyai apa ya pemikiran seperti itu gitu ya. Di biologi saya ingin menghindari yang namanya matematika, kimia dan fisika. Ternyata saya masuk semua itu ada gitu di biologi gitu. Di chemistry pasti dekat itu ya pasti ada terus. Namanya biokimia, di fisika juga ada karena mungkin kalau teman-teman tahu proses tumbuhan itu dia menyerap air dari akar sampai apa ya menguap gitu ya. Sampai menguap itu membutuhkan ilmu fisika kayak gitu, prinsip-prinsipnya. Nah, kalau di art science itu kayak geografi dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa di next. Jadi ilmu-ilmu bidang yang tadi saya sebutin itu jangan teman-teman lupakan, dan apa ya, pasti ketika teman-teman itu apa ya, mengkorelasikan gitu ya, itu pasti teman-teman bakal dapat idenya kayak gitu dari itu semua. Oke, di sini ada karakteristik ilmu sains, yang di mana di sini ada rasional, akumulatif, objektif, dan empiris. Jadi apa sih yang namanya rasional itu gitu? Jadi rasional tuh yang namanya ini ya rasional didasari oleh penggunaan logika gitu sama nalar. Terus juga yang sistematis untuk menganalisa fakta dan fenomena. Jadi setiap argumen atau kesimpulan yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan gitu dan konsisten dengan prinsip-prinsip pemikiran logis. Nah itu namanya rasional. Terus apa sih akumulatif? Jadi akumulatif tuh sebenarnya tuh dia kayak proses pengumpulan dan pengintegrasian pengetahuan itu secara terus menerus gitu.
di mana teori-teori lama itu disempurnakan dan dikembangkan dengan temuan-temuan baru. Jadi sehingga menghasilkan dasar yang semakin untuk penelitian berikutnya. Itu namanya akumulatif. Namanya akumulatif kayak dikumpulin gitu, buat diupdate update terus. Nah, terus ada objektif. Nah, objektif ini tuh maksudnya itu kayak penilaian dan analisis dalam ilmu pengetahuan itu dilakukan secara netral gitu dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Jadi nggak ada tuh yang namanya bias terus atau pandangan pribadi. Makanya mungkin kalau teman-teman tahu logonya KPM itu tanda apa? Tanda seru putih itu mungkin kalau lihat di ADART pasal 6 itu artinya itu namanya jujur. Jadi nggak boleh tuh di otak-atik, oh saya mau pengennya kayak gini gitu. Wah itu nggak bisa. Kalau hasilnya kayak gitu ya kayak gitu. Teman-teman harus objektif gitu. Paling nanti teman-teman harus dibahas di analisisnya. Nah terus di empiris gitu. Nah empiris itu apa sih gitu? Jadi di empiris ini merupakan pendekatan yang pendekatan empiris itu merupakan menekankan gitu pentingnya bukti yang diperoleh melalui observasi langsung, eksperimen dan pengalaman nyata. Nah, jadi itu ada poin-poinnya itu diperoleh dari observasi, eksperimen, pengalaman nyata. Jadi kebenaran suatu fenomena tuh dia dapat diuji dan dikonfirmasi secara konkret melalui data yang valid dan struktur kayak gitu. Mungkin bisa kita ngambil dari kalau di pendahuluan itu kayak BPS, terus juga data-data yang lain sebagainya begitu buat dijadiin data-data pendukung penelitian kita. Oke, next. Nah, jadi selain yang tadi aku jabarin apa itu sains, apa itu karakteristiknya dan lain sebagainya, mungkin karena outputnya kita ini untuk membrainstorming gitu ya. Jadi aku juga mencantumkan mengenai tren penelitian apa sih di sains ini gitu ya, di sains ini. Itu yang pertama itu ada energi terbarukan dan keberlanjutan. Ini pasti banget gitu ya. Ini banyak digaungkan. Terus juga karena kan kayak mungkin teman-teman bisa gitu menganalisis efisiensi panel surya atau bioenergi lokal, terus juga serta studi dampak lingkungan dan teknologi bersih gitu. Uh, Mungkin yang bioenergi lokal ini bisa jadi ini ya bisa jadi ide teman-teman kayak gitu kalau mungkin punya apa ya punya reach atau sumber daya yang bisa risetnya itu lebih mendalam mungkin bisa meningkatkan pemanfaatan tanaman-tanaman atau energi-energi yang berasal dari biohayati kayak gitu yang dari lokal. Nah ini yang dari lokal bisa dari daerah teman-teman bisa uh, dari lain sebagainya gitu yang sebenarnya tuh belum pernah terjangkau dan biasanya tuh kayak misalkan gini, biasanya tanaman A atau bahan A itu biasanya dipakai buat medis, tapi cuma sebatas medis atau sebagai lauk pauk. Tapi ternyata si tanaman A atau bahan A itu bisa dipakaikan untuk bioenergi lokal gitu yang dan bisa keberlanjutan itu bisa jadi ide teman-teman gitu. Terus di sini ada governance dan kebijakan lingkungan. Nah, ini juga bisa gitu teman-teman mengevaluasi lagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan studi kasus program keberlanjutan di tingkat lokal. Mungkin kalau ini bisa jadi bahan esai atau dan lain sebagainya kalau penggunaan gas 3 kilogram itu nggak efektif dan efisien. Kalau mau efektif dan efisien itu bisa menggunakan apa? Remote gas atau mungkin teman-teman punya ide dan lain. Nah, terus juga ada nih yang biasa kita gunakan sehari-hari mungkin ya itu ada ChatGPT atau enggak AI untuk optimalisasi energi gitu. Di sini ya mungkin teman-teman bisa membuat algoritma sederhana terus misalkan seperti regresi atau clustering untuk memprediksi kebutuhan energi atau optimalkan penggunaan energi terbarukan kayak gitu. Ini juga apa ya AI ini tuh sangat-sangat apa skill yang sangat dibutuhkan gitu untuk industri-industri kedepannya
Malah kalau teman-teman itu melamar kerja itu pasti ada ketentuan khusus bagi skillnya apakah teman-teman itu bisa menggunakan AI. Terus juga kalau misalkan di medis, AI itu sangat-sangat dibutuhkan karena eh, kita itu kan kalau misalkan apa ya, misalkan kita tuh berobat itu kan ke dokter umum ya, dan itu kan kayak dikasih obatnya kan kayak kayak umum aja gitu. Dan ini tuh mencakup ke bioinformatika dasar yang saya akan apa ya jabarkan di sini gitu. Jadi uh, AI dan bioinformatika dasar ini dia bakal saling combine gitu ya, saling berkolerasi. Yang dimana kalau bioinformatika ini kan dia kayak analisis data genomik, terus juga proteomik dengan perangkat lunak gitu, open source, lalu juga dalam pembuatan pohon, filogenik, atau perbandingan sequence. Tapi sebenarnya kalau di dunia medis itu lebih besar teman-teman. Malah nanti kalau kita bisa menggabungkan, jadi bioinformatika ini kayak kita tuh buat saat ini tuh proyeknya tuh kayak mengumpulkan database kayak di mana dengan database ini kita bisa menghasilkan obat yang spesifik kepada orangnya. Jadi setiap kita berobat ke rumah sakit itu biasanya tuh kita dikasih obat apa ya? Obat yang umum general, ya udah buat sakit kepala kasihnya Panadol. Tapi kan bisa aja gitu. Kayak aku minum Panadol sembuh, tapi Ayu itu nggak sembuh dengan Panadol. Mungkin bisa pakai Bodrek. Nah, dengan kayak gitu tuh apa ya, itu tuh kita tuh gen kita tuh bisa mempunyai apa ya, mempunyai daya serap obat yang berbeda-beda kayak gitu, dan komposisi yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya AI dan bioinformatika ini, dan khususnya data big data yang banyak gitu yang dikumpulkan oleh para medis gitu, tenaga medis, diharapkan nanti itu masa depan tuh uh, efektivitas dalam menyembuhkan seseorang itu bisa lebih besar dengan hal tersebut. Nah itu ada peluang tuh di AI dan bioinformatika kayak gitu. Ini kayaknya agak ini ya, mungkin bisa di next yang tadi mungkin bisa teman-teman coba buat ke depannya. Nah, itu juga ada analisis data kesehatan masyarakat. Nah, itu kan bisa kayak studi tren epidemiologi melalui analisis data kesehatan publik untuk mengidentifikasi pola penyakit dan efektivitas intervensi yang tadi saya sudah jabarkan. Nah, ini pengelolaan sampah dan lingkungan. Terus juga kan kenapa pengelolaan sampah dan lingkungan ini apa ya jadi tren penelitian, karena Indonesia sendiri 5 tahun ke depan itu memiliki target Indonesia bebas sampah tahun 2030 kayak gitu. Jadi kalau saya sih pada saat itu menggagas sebuah apa ya, hmm, apa ya, jadi integrasi dengan menggunakan serangga itu dalam pengolahan sampah plastik gitu, yang dimana ya diharapkan ya, dan kan biasanya kita kan kalau ngolah sampah itu kan pakai maggot terus dan lain sebagainya yang pakai mikroba, tapi saya pengennya pakai serangga, dan serangga ini di Indonesia potensialnya itu mungkin sama kayak IoT gitu. Di luar negeri itu udah banyak yang neliti, tapi di Indonesia itu jarang gitu dalam penggunaan apa ya, implementasi di pengolahan sampah ini gitu. Jadi pada saat itu saya ya pengennya pengolahan sampah gitu. Nah, di sini juga konservasi ekosistem laut gitu. Yang dimana ada monitoring kualitas air, terus juga dan keanekaragaman hayati, terus juga di wilayah pesisir juga ya dapat apa ya, studi dampak aktivitas gitu manusia terhadap ekosistem laut. Itu juga bisa jadi penelitian sains teman-teman, tapi ya lebih ke apa ya, ekologi ya. Jadi teman-teman harus datang ke tempatnya. Juga di sini kayaknya agak apa ya, beririsan gitu ya sama pendidikannya itu media digital gitu. Untuk pendidikan sains, di mana penelitian penerapan aplikasi atau platform e-learning untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA di kalangan siswa. Ini juga uh, banyak ya teman-teman saya yang khususnya di bidang-bidang pendidikan gitu, yang berlatar belakang apa ya, pendidikan biologi atau pendidikan kimia dan sebagainya, itu yang mengembangkan media ini kayak gitu. Mungkin yang saya tahu sih yang karyanya Najma ya pada situ, mungkin yang ada kotak yang warna biru kayak gitu. Nah, mungkin bisa lanjut next. Nah,
Di sini tadi kan karakteristiknya gitu. Terus selanjutnya itu ada ciri-ciri penelitian sains gitu. Kalau ciri-ciri apa penelitian sains ini itu ada beberapa. Itu apa ya? Yaitu ada purposiveness, yaitu penelitian ilmiah itu harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Dia mengarahkan seluruh proses riset itu agar fokus pada pemecahan masalah atau pengujian hipotesis tertentu. Jadi kita kalau ingin melakukan penelitian itu harus difokuskan, harus ada masalahnya dulu, baru ada ide. Jangan ada ide dulu, baru masalah itu belakangan gitu. Itu uh, diminimalisir kah gitu kebiasaan kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, saya punya ide, kayak tiba-tiba masalahnya dari mana? Itu kadang kenapa kita itu harus mencari masalah terlebih dahulu. Bisa jadi ide kita tuh sederhana, tapi ternyata dampaknya tuh lebih besar gitu. Terus di sini ada rigor. Rigor di sini itu pendekatan yang teliti, sistematis, dan metodologis yang sangat penting dalam penelitian untuk memastikan setiap langkah itu dilakukan gitu dengan konsistensi dan keakuratan. Nah, yang kita bisa apa ya tekankan di sini yaitu teliti, sistematis, dan metodologis gitu. Terus juga sama konsistensi, konsistensi dan keakuratannya. Terus di sini ada testability. Di testability ini itu hipotesis atau pernyataan penelitian itu teman-teman dapat diuji gitu melalui eksperimen atau pengalamannya sehingga ya kebenarannya bisa diuji gitu, bisa dibuktikan secara empiris gitu. Jadi pasti ya kalau misalkan penelitian sains itu pasti pasti ada hipotesis kayak gitu yang eksperimen gitu. H0 itu apakah memiliki pengaruh terhadap variabel A, variabel independennya dan sebagainya gitu. Terus juga di sini ada replicability gitu. Jadi hasil penelitian ini tuh sebaiknya dapat direplikasi gitu oleh penelitian lain. Itu menggunakan metodologi yang sama yang menjamin keandalan dan validitas temuannya itu ya sama kayak gitu. Jadi istilahnya tuh ini tuh nggak bohongan kayak gitu. Ketika ya kalau peneliti A itu melaksanakannya ya hasilnya kayak gitu, ketika dilakukan oleh penelitian yang B itu ya hasilnya juga A, jangan sampai kayak B gitu. Berarti kalau misalkan ada yang B, berarti metodologinya itu ada yang salah. Berarti kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini juga ciri-ciri penelitian sains juga kan ada objectivity, terus juga ada generalizability, lalu juga ada precision, terus juga ada parsimony. Yang mungkin masing-masing penjelasannya sebagai berikut gitu ya. Terus juga ada ya itu objektif itu harus bebas dan dari bias gitu ya, harus bebas dari subjektif yang tadi udah dijelasin. Terus juga generalizability itu dia bisa diterapkan gitu pada populasi yang luas kayak gitu ya. Terus juga di sini ada precision. Ini kayak pengukuran data itu harus tepat dan akurat gitu. Jadi sebenarnya kan kalau teman-teman tahu ada standar error itu sebenarnya ada persentase ya, kita seteliti-telitinya kita manusia ya tidak bebas dari yang namanya salah gitu ya. Nah, jadi ya, tapi kita usahakan untuk tepat dan akurat gitu ketika melakukan penelitian. Terus di sini ada parsimony juga kan, dia penjelasan atau teorinya itu yang dihasilkannya itu sebaiknya sederhana tapi memadai dan menghindari kompleksitas yang tidak perlu gitu. Jadi ketika teman-teman itu melakukan penelitian ya jangan terlalu banyak basa-basi gitu. Diusahakan ya langsung direct ke penyelesaian masalahnya kayak gitu. Oke, bisa di next. Nah, tadi udah ciri-cirinya. Buat selanjutnya itu kayak contoh penelitian sains gitu di KPM. Yang tadi udah disebut juga ya oleh Kak Moderator di CV aku. Jadi di sini sebenarnya tuh penelitian ORB dan di sini tuh merupakan kayak aku sama teman-teman gitu ya. Teman-teman tuh bikin kayak formula sabut padat gitu dengan penambahan ekstrak serah, simboplogon, nardus gitu dan ekstrak sabut kelapa, Cocos nucifera.
Jadi mungkin kalau teman-teman cari apa ya, referensi gitu ya di bidang sains itu sendiri, mungkin teman-teman bisa searching dulu kalau teman-teman mau bikin formula sabun dan lain sebagainya itu bisa dicari formula sabun udah seberapa banyak dan mungkin teman-teman harus dianalisis atau di breakdown gitu apa aja yang teman-teman tuh kayak oh misalkan penelitian A tuh biasanya kebanyakan tuh pakai formula itu pakainya ekstrak sereh oke tapi di itu ternyata cuma ekstrak sereh doang tapi di ekstrak sabut kelapa itu jarang nah itu juga bisa jadi keterbaruan kayak gitu mungkin aku jabarin aja kayak ini kebanyakan penelitian aku juga di sini analisis keanekaragaman komunitas serangga gitu sebagai bioindikator kualitas udara taman kota di DKI Jakarta. Nah, di sini itu kenapa saya pengen gitu ya di analisis keanekaragaman komunitas. Pertama, DKI Jakarta itu apa ya, memiliki peringkat gitu ya populasi yang tertinggi gitu ya, keberapa gitu di dunia. Nah, udah gitu serangga itu dia sensitif sama uh, perubahan kualitas udara gitu yang ada di kita gitu. Kualitas apa ya? Kualitas udara itu sangat-sangat mempengaruhi. Dan taman kota itu juga jadi tempatnya serangga apa ya tempat serangga itu yang mencari makanan gitu menyerbuki dan sebagainya gitu jadi kenapa saya milih taman kota itu latar belakangnya kenapa saya melakukan hal tersebut itu juga di sini saya apa ya ngelakuin juga gitu ya penelitian sama teman-teman juga yaitu pemanfaatan bogol jagung gitu sebagai edible film pada buah apel dengan penambahan ekstrak biji kurma sebagai anti film. Jadi ya kita tahu mungkin bonggol jagung ya yang sudah apa ya jarang gitu yang memanfaatkannya gitu bonggol jagung itu ya udah jadi sampah-sampah aja gitu. Apalagi biji kurma gitu. Saya juga kenapa kepikiran pakai ekstrak biji kurma karena pada saat itu lagi puasa saya lagi suka-sukanya makan kurma gitu. Lagi ya makan kurma terus mikir aja gitu. Ini biji kurma yang mau diapain ya gitu. Kok biji kurma cuma buang aja gitu dilepehin udah gitu dibuang gitu. Padahal ketika kita lagi makan kurma kan pasti banyak lah gitu sampahnya apalagi kalau lagi bukber kayak gitu ya kalau dikumpulin kan lumayan gitu. Kalau misalkan mau ditumbuhin pun kurma itu termasuk tanaman yang daya tumbuhnya tuh lama gitu, bisa ratusan dan puluhan sampai ratusan tahun gitu, bisa sampai jebret apa ya pohonnya gede itu atau nggak bisa dipanen itu lama banget gitu. Jadi ah kita cobain gitu, bisa nggak sih ini si kurma itu dipakai buat antibakteri ternyata pas ketika saya cari gitu, ternyata kurma itu punya gitu sifat antibakterinya kayak gitu. Nah itu bisa jadi peluang. Oke mungkin bisa di next. Ini juga sama. Ini salah satu teman juga di kepengurusan tahun lalu dan uh, Kak Karina juga pas itu lolos ya di Danain PKM hingga masuk ke kontingen timnas. Pada saat itu mereka dan teman-temannya itu melakukan efektivitas pitosan gitu ya, limbah, selongsong pupa, dead soldier fly, BSF sebagai anti kapang, fusarium, oksi oksisporium gitu ya, pada tanaman tomat secara in vitro. Jadi sebenarnya itu dia jadi setiap ini gitu ya pupa itu kan dia apa ya serangga itu kulit luarnya itu kan punya layer ya punya lapisan yang dia tuh kitin gitu tersusun dari kitin mau serangga apapun tuh pasti punya kitin nah ternyata kitinnya itu itu dari pupanya itu ternyata dia memiliki anti kapang itu anti jamur gitu anti jamur pada tanaman tomat jadi si jamur Fusarium oxysporium ini dia tuh sering menyerang apa ya tomat gitu nah karena sering menyerang tomat jadi dilakukanlah gitu penelitian ini gitu buat meningkatkan produktivitas kayak gitu. Nah, terus juga ini ada pengaruh pemanfaatan yogurt dari air cucian beras sebagai masker wajah alami terhadap kelembapan dan kadar minyak pada kulit wajah kering dan berminyak gitu. Ini oleh Kak Irol
Kak Nadia dan Kak Ulia gitu pada tahun 2001. Lalu juga ini Kak Cika dan Kak Arik juga melakukan penelitian yang berjudul pemanfaatan kombinasi limbah kulit pisang raja dan pati ubi jalar dengan penambahan gliserol. Jadi gliserol tuh kayak hmm, mungkin ya apa ya yang dia tuh bisa kenyal gitu, karakteristiknya kenyal-kenyal gitu untuk pembuatan plastik itu biodegradable. Jadi dia bisa lentur itu dengan menggunakan gliserol ini gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, mungkin kalau teman-teman punya mega project buat teman-teman sendiri gitu ya, buat di Pimnas, ini ada beberapa contoh sih, 3 dan 4 kali ya, tadi sama yang Karina juga gitu ya. Tapi kalau di sini kan kayak yang dilakukan oleh UGM gitu ya, di PKMPI, itu dia membuat alat sentrifugasi gitu, dan penyaring vakum pump sebagai solusi menghilangkan aroma tengik gitu pada PCO di KWT Nira Lestari gitu, dusun semen Magelang. Itu juga di Univ Khairun PKM GFK. Jadi GFK itu kayak gagasan futuristik. Dia menggagas mengenai Star City, konsep kota bawah laut berbasis kemandirian energi pangan dan berketahanan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia. Karena ini konsepnya gagasan, jadi secara eksperimental itu masih panjang kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada pemanfaatan daun matoa atau Pametia pinnata sebagai absorben logam besi Fe dari air sumur di Kabupaten Sorong. Ini yang dilakukan oleh UPM Sorong. Ini bidang PKM-nya itu riset eksakta. Jadi benar-benar mereka melakukan apa ya, penelitian gitu. Ini secara judul pun kita bisa melihat gitu ya karakteristiknya. Kalau riset eksakta tuh kayak langsung direct gitu, langsung oh ini memanfaatin daun matoa gitu untuk absorben logam, jadi dia menyerap logam gitu ya dari air sumur, jadi dia menghilangkan logam-logam berat gitu di air sumur, jadi ketika dia minum aman lah gitu, karena kan logam berat itu sendiri kan kayak susah diurai oleh badan itu sendiri dan bisa menyebabkan kanker ke depannya. Mungkin bisa di next Kak. Oh, ternyata udah mentok ya. Jadi thank you udah sejauh ini. Mungkin sesi selanjutnya itu diskusi. Itu kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Jadi ini ya di belakangnya ini foto saya lagi berkebun ya. Namanya juga bisa melakukan penelitian hidroponik. Itu mungkin kalau mau ditanya lebih lanjut juga Kak Dinda dan teman-temannya juga pernah melakukan penelitian di PDK KPM di ini apa tentang hidroponik juga. Kalau hidroponik tuh sebenarnya kayak ngemanfaatin kayak senyawa-senyawa, misalkan pakai air kelapa atau enggak pakai sumber-sumber hormon yang berasal dari apa ya tanaman kayak bawang dan lain sebagainya, itu bisa. Pastinya satu, kalau misalkan pertanian itu pasti meningkatkan produktivitas kayak gitu, atau enggak menghilangkan apa efisiensinya. Terus itu di tengah itu saya ketika di lab dan penelitian skripsi saya itu tentang vanili ya, vanilla planifolia. Itu juga sama di bidang kultur. Jadi saya numbuhin tumbuhan itu botol, di botol pakai agar. Terus saya yang isinya tuh agarnya tuh apa ya unsur-unsur hara gitu ya, unsur-unsur hara dan hormon yang buat tanaman tuh bisa tumbuh kayak gitu. Itu juga sama buat ningkatin produktivitasnya gitu, karena vanili itu dia nggak bisa apa ya, agak sulit sih kalau misalkan ditumbuhin melalui perbungaan generatif ya, jadi kebanyakan itu vegetatif kayak gitu. Nah itu yang di bawah itu ketika saya buat biok di hutan di mana ya, di Gunung Salak itu juga lagi nyari kupu-kupu, dan banyak sih kupu-kupunya gede juga, jadi beda banget ketika lagi di perkotaan sama di ini gitu ya, sama di hutan gitu. Itu ya udah punya indah dan sebagainya. Ya udah sih paling kayak gitu aja. Sisanya mungkin dipersilakan kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak kepada Kak Alif. Keren dan luar biasa sekali materi yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi nih. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung raise hand atau di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Oke, mungkin buat sesi tanya jawabnya langsung jawab aja kali ya sama aku ya. Oke, aku bacain dulu. Bang, izin bertanya, kalau mau mau mulai penelitian gimana sih caranya mulai penggalian ide buat judul penelitian kita? Soalnya eh, suka bingung mau buat penelitian tentang apa. Terima kasih, Bang. Oke, Nabila, terima kasih. Sebenarnya kalau mau mulai penelitian itu penggalian idenya pasti kita bisa baca-baca apa ya referensi ya, bisa dari eh, berita, bisa kayak Kompas, terus apa media-media berita lainnya. Terus juga teman-teman juga bisa ini kita bisa nyari dari YouTube juga kayak gitu. Terus juga bisa diskusi sama sama teman-teman yang beda lintas ini gitu, lintas prodi gitu. Jadi enaknya gitu ya, teman-teman itu ada di organisasi tingkat universitas gitu. Sebenarnya enaknya kayak gini gitu. Jadi ketika ada sesuatu gitu, saya tuh punya ide ya. Saya tuh kayak heran aja gitu. Kenapa sih sampah apa ya? Kenapa sih kayak limbah 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 tanaman A gitu itu kok cuma dibuang aja gitu, misalkan kopi gitu, bisa nggak sih dijadiin produk atau apa. Nah ternyata teman-teman itu anak teknik gitu. Nah berarti kan kalau mau bahas tentang hal tersebut lebih dalam, yang jago tentang biologi atau nggak kimia dong. Nah itu juga bisa gitu tanyain. Sebaliknya anak biologi mungkin agak terbatas, ya kebanyakan sih anak biologi karena punya prinsip mau ngejauh dari fisika biasanya agak sulit tuh eh, ngebahas tentang yang biologi-biologi berbau fisika kayak gitu. Itu juga bisa gitu bahas tentang fisikanya. Ini gue punya penelitian tentang ini baiknya gimana ya gitu. Jadi saling konsultasi itu juga bisa konsultasi sama kakak-kakak tingkat yang jagonya kayak gitu. Mungkin kalau biologi mungkin ada yang lebih jago juga kayak Bung Imam, mungkin bisa ke aku juga, mungkin bisa ke Nabila tuh, ke teman-teman tahu. Terus juga masih banyak lagi. Terus juga kalau misalkan di teknik juga ada Habib, terus juga ada Bang Andre, masih banyak lagi lah gitu, ada Bang Burhan, itu banyak lah gitu. Jadi kalian bisa konsul, itu bisa gitu. Terus udah diskusi-diskusi, biasanya tuh ini gitu, biasanya tuh ada aja gitu ide gitu ketika habis diskusi. Oke, mungkin aku ajak ini gitu ya, ketika udah ada idenya, terus dicantumin aja gitu poin-poinnya itu idenya tuh mau ngapain kayak gitu. Nah terus abis poin-poinnya udah dapet, mungkin di situ bisa sih apa ya, bisa hmm, bisa nyusun judulnya kayak gitu. Ya bisa pakai, oh ya diskusi juga, teman-teman juga bisa menggunakan ya AI juga gitu. Teman-teman bisa jadiin asisten pribadi kalian AI itu. Tapi ya paling pinter-pinter nyari prompt, masukin promptnya juga kayak gitu. Tapi ya tetap karena robot ya tidak sepenuhnya menggantikan manusia gitu yang berpengalaman kayak gitu. Bisa juga diskusi sama dosen-dosen yang asik apa ya, di UNJ tuh banyak gitu ya yang di bidang sains gitu, kayak dosen siapa ya, Pak Kun, terus Pak Kun lagi di biologi ya, terus juga Pak Han Han kalau di kimia. Terus itu lagi ya, masih banyak sih mungkin di masing-masing prodi kalian yang biasanya tuh dosen-dosennya tuh yang ambis-ambis buat lomba tuh biasanya tuh ya suka di apa ya, diajak buat bergelut gitu, buat menyusun ide-idenya kayak gitu. Itu juga bisa sama dosen ketika
Ya bisa teman-teman juga ngikutin seminar-seminar tentang seminar A, seminar B, tentang ngebahas tentang SDGs gitu. Itu juga bisa juga kayak gitu. Kayak gitu Nabila. Mungkin teman-teman juga ya buat jadi referensi di mana buat penggalian ide juga. Jujur ini agak tricky dan butuh effort yang besar. Aku sih nggak mau ini ya mau apa? Mau ambil cerita mungkin teman-teman ada poster di PKM PM dulu Kak Nabilatul juga sama dia bisa lolos di dana PKM hingga masuk ke kontingen timnas berapa ya tahun 2022 mungkin ada tuh kayaknya di, di belakangnya Nisa Ayu itu ada poster di bagian luarnya itu dia memanfaatin limbah masker untuk menjadi media tanam gitu hidroponik. Ya karena buat PM ya ke masyarakat gitu jadi itu sebenarnya tuh mereka tuh kayak diskusi kayak A B C kayak diskusi sama circle-nya gitu loh gitu udah diskusi-diskusi dicantumin ya udah kita coba deh buat di ini apa buat dimasukin ke ketiga KPM ya ternyata didanain terus pas udah didanain dicobain tuh di PKM Dikti gitu buat didanain bisa nggak sih lolos ternyata bisa dan pada saat itu tepat juga bertepatan sama COVID dan sebenarnya COVID itu kan banyak limbah masker ya jadi idenya masuk deh sampai apa ya, sampai Fitnas kayak gitu. Masih banyak lagi sih kayak gitu kalau misalkan kita mau breakdown. Mungkin itu referensi buat teman-teman apa ya untuk tidak meremehkan pembicaraan apapun gitu yang kalian lontarkan ngalor ngidul. Mungkin kalau kita tahu gitu kayak misalkan jam segini jam 12 ke sana udah bahas konspirasi kayak gitu. Bisa aja bahas konspirasi atau bahas tentang penelitian itu tuh bisa jadi ide yang buat kedepannya kalian bisa jadi research atau apa ya bahan-bahan obrolan itu jadi penelitian yang sangat wah banget gitu. Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lain atau mau konsultasi juga nggak jadi masalah sih. Baik, terima kasih Kak Alif. Mungkin jika ada pertanyaan lagi bisa langsung raise hand atau di kolom chat. Kalau misalkan P3KPM aku sih sarannya sih kalau buat P3KPM sih yang sederhana ya gitu. Tapi sederhana ini tuh kayak misalkan kan kita juga harus menimbang tentang budgetnya juga ya, keuangannya gitu. Mungkin bisa ditanyain ke kakaknya, Kak, biasanya berapa sih gitu. Tapi dengan budget segitu tuh kayak ya udah jadi awalan aja gitu. Jadi eh, trial error and apa ya, ya error and error gitu yang ya itu tuh bisa iya atau enggak gitu. Tapi dicobain dulu di P3 KPM gitu. Ternyata kalau misalkan itunya berhasil oh ya udah is okay gitu itu bisa dikembangin lagi ke penelitian selanjutnya gitu jadi P3KPM ini kalau menurut aku sih apa ya, is okay ya. Malah kalau misalkan skillnya offline lagi tuh kayak ngerasain kayak kalian tuh kayak pamer gitu punya karya punya penelitian yang bisa dipamerin ke mahasiswa UNJ lainnya gitu itu sih kayak jadi kebanggaan apa ya kebanggaan aja gitu masukin conference terus kalian bisa ngejelasin kalau misalkan conference-nya internasional bisa kalian bisa jelasin sama bule-bule sama orang Thailand atau apa gitu. Oke di sini ada Vitorus Kodri Nurliski dari P2EK. Kak, izin bertanya, Bang, bagaimana cara Bang Alif uji coba sebuah penelitian atau eksperimen tersebut walaupun keterbatasan alat dan lain-lain. Apakah ikut uji coba di lab jurusan orang lain atau bagaimana, Kak? Oke, eh buat ini sebenarnya kalau pas zamannya ya sih emang harus 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 numpang sih. Jadi harus kalau misalkan di UNJ sendiri, kalau di aku sih ada ya beberapa tes-tes uji ya, tapi bisa dilakuin mandiri, jadi harus dikonsultasiin juga sih sama laborannya sih, di kimia gimana dan di fisika gimana. Jadi, tapi kalau misalkan ujinya itu kayak uji analisis yang sebenarnya tuh, jadi kita pertama kita harus konsultasikan ke di prodi itu sendiri gitu
di prodi itu sendiri. Kalau misalkan kalian nggak punya apa ya teman-teman di prodi itu sendiri, misalkan kalau kalian mau uji ya yang bidang biologi atau kimia itu bisa tanyain dulu ke teman-teman yang sesuai dengan prodi tersebut. Apakah kalau misalkan saya mau lakukan uji tersebut itu bisa nggak di lab UNJ pertama itu. Kalau misalkan bisa, oke, gimana alurnya? Nah, misalkan kalian udah tahu nih alurnya dari teman-teman kalian tapi nggak terlalu mendalam bisa menghubung apa ya mengecek di website apa ya prodi masing-masingnya gitu. Eh, tapi kalau misalkan oh nggak ada nih uji buat ngetes uji-uji kayak gini, itu bisa kayak ditolong apa ya bukan sewa sih kayak ada gitu harga buat uji sampel gitu loh buat uji sampel di masing-masing univ tuh pasti ada gitu kayak UI atau UGM atau IPB IPB tuh biasanya ada gitu buat misalkan mau uji kadar apa gitu di tumbuhannya itu bisa jadi kalian nanti tuh kalau misalkan tumbuhan ya mau ngecek komposisi apa ya struktur kimia atau enggak bahan-bahan kimia yang ada di tumbuhan tersebut gitu. Setelah teman-teman tuh udah melakukan eksperimen, tuh kirim aja ke IPB dengan dipaketin apanya si tanamannya, terus udah dikirimin, nanti udah ya bayar gitu teman-teman. Habis itu ya hasilnya nanti teman-teman tinggal dapat lagi gitu dari pihak instansinya kayak gitu. Kayak gitu buat terus karena eh, apa ya kita nggak seperti Unpad ya yang memiliki target yang apa ya yang besar dan wah gitu aku juga sempat cerita gitu sama anak-anak Unpad uh, pas PKM ini gimana sih PKM gitu PKM oh kalau di Unpad gede tapi ya mereka bayar gitu karena bayar apanya gitu bayar bahan atau bayar jadi kayak nyewa nyewa gitu tapi ya labnya juga wah gitu kalau mereka kalau misalkan teman-teman keterbatasan kayak gitu, kalian juga bisa nyewa lab juga kok. Soalnya aku pun dapat referensi dari teman-teman anak SMA, mereka tuh yang hobi eksperimen ternyata kalau punya dananya itu ternyata nyewa lab gitu. Tapi kalau buat alurnya aku kurang tahu juga sih gimana gitu. Malah labnya tuh kayak lab kedokteran UI gitu. Ya kok bisa gitu, kok iso gitu. Jadi kayak gitu, Fitrus. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Kak Alif, ini ada pertanyaan dari Kalpa. Menurut Kak Alif sendiri dalam ajang perlombaan penelitian itu, para pesertanya lebih banyak menggunakan klasifikasi bidang sains secara natural atau sosial nih, Bang? Oke, aku ngasih ngasih clue aja, ngasih bocoran kali ya atau apa ya. Mungkin jadi gini, keuntungannya anak sains itu dia bisa eh, apa ya, bisa dikembangkan lebih luas kayak gitu, bisa lebih luas dan bisa lebih luas dan futuristik. Jadi kayak gimana ya, kayak diubah sedikit aja tuh kayak bisa langsung kayak futuristik, agak futuristik gitu loh. Jadi kayak keterbaruannya tuh cukup gampang meskipun ribet di eksperimennya kayak gitu. Tapi kalau sosial itu agak sulit karena buat di perlombaan ya, ya khususnya inovasi atau kayak PKM dan sebagainya. Karena agak trikinya itu kayak kan berhubungan dengan manusia ya gitu. Nah, di berhubungan dengan manusianya tuh kayak apa sih gitu yang biasanya ini gitu ngelakuin inovasinya itu apa sih gitu. Jadi agak sulit sebenarnya kalau apa ya penelitian sosial tuh dalam melakukan inovasinya kayak gitu. Biasanya itu kalau gampang itu melakukan inovasi itu di alat-alat gitu. Misalkan khususnya fisika gitu. Fisika bikin alat A, B, C, D ubah dikit langsung gampang kayak gitu. Terus juga misalkan saya pada saat itu bikin ide tentang pengolahan sampah plastik ya pengolahan sampah plastik ya tinggal bakar ya habis bang gitu kenapa harus yang lain gitu tapi saya tambahin serangga langsung jadi keterbaruan dan jarang lagi dilakuin di Indonesia itu udah jadi keterbaruan kayak gitu kalau misalkan dikembangin lagi buat jadi alat atau lain sebagainya itu bisa kayak gitu jadi hal-hal sains tuh sebenarnya tuh plusnya itu gampang gitu ketika uh, di apa ya di upgrade itu keterbaruan inovasinya gitu dibandingkan sosial. Jadi buat persentasenya yang saya dapetin tuh
ya sosial apa ya, sains itu bisa lebih besar peluangnya daripada sosial menurut aku. Kalau misalkan di langsung dijebret, kita campur apa ya, one to one itu ya, inovasinya yang sosial dan sains gitu. Tapi sosial pun kalau misalkan teman-teman bisa ngolahnya, itu bisa jadi keterbaruan yang oh iya, kenapa ya saya baru kepikiran kayak gini gitu, idenya tuh kayak gitu. Dan itu tuh kayak oh iya, ini tuh sebenarnya tuh kepake banget loh gitu. Biasanya sosial tuh lebih ke program sih kayak gitu. Itu sih kalau misalkan ya yang tadi Nisa tanyakan gitu mengenai persentasenya gitu. Kalau aku sih lebih contohnya ya sains yang IPA tuh lebih besar gitu kalau dalam kompetisi gitu. Tapi sosial pun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman bisa ngolahnya dan tahu gitu celahnya. Intinya tahu celah aja kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak, Kak Alif. Pertanyaan tadi mungkin merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi hari ini. Tapi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait materi tadi, mungkin bisa langsung menghubungi kontak Kak Alif. Sebelum saya mengakhiri sesi diskusi ini, saya akan membacakan kesimpulan, yaitu sains diperoleh melalui pengamatan dan metode ilmiah. Penelitian sains penting untuk inovasi dan teknologi berkelanjutan. Sains terbagi menjadi ilmu alam, dan ilmu sosial. Penelitian harus sistematis, akurat, dan dapat diuji. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Kak Alif, dari panitia punya oleh-oleh nih untuk Kak Alif. Bisa langsung saja ditampilkan pada kakak operator. Iya, sedikit lagi tuh. Baik, ini adalah oleh-oleh untuk Kak Alif, yaitu berupa sertifikat dengan nomor 039 garing SER garing DKPM garing 3 garing 2025 diberikan kepada Kak Alif Rahman Hakim APMM sebagai pembicara dalam kegiatan Ngopilah atau Ngobrol Penelitian Ilmiah 2 dengan tema penggalian ide bidang bidang sains yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta, Jakarta 7 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum KPM UNJ yaitu Kak Habib Alif Nurrahman dan Kepala Divisi P2P KPM UNJ yaitu Kanafisya Putri Insani. Untuk kakak operator mungkin boleh dokumentasinya kepada Kak Alif. Baik, akan saya pandu Kak untuk dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Sudah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Alif. Apabila kakak ada kesibukan lain, dipersilakan meninggalkan ruangan Zoom meeting. Namun jika kakak ingin membersamai kami hingga akhir acara, sangat dipersilakan. Saya Ainisa, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, wakilah dan yang sudah hadir juga. Semoga ilmunya barokah dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, izin live ya. Terima kasih, Kak. Dikit lagi. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu dan pembicara kita Bang Alif. Wah, keren banget ya materi kita pada sore hari ini. Tentunya banyak banget insight baru yang kita dapatkan mengenai penggalian ide pada bidang sains. Nah, selanjutnya untuk Kak Ayu Nisa juga jangan kemana-mana dulu nih, karena kita ada oleh-oleh dari panitia berupa sertifikat untuk moderator. Kepada kakak operator, boleh tolong ditampilkan sertifikatnya. Baik, terima kasih. Sertifikat nomor 040 garis miring SCR garis miring D strip KPM garis miring 3 garis miring
2025 diberikan kepada Ayunisa Hairani APMP sebagai moderator dalam kegiatan Ngopilah Ngobrol Penelitian Ilmiah 2 dengan tema penggalian ide bidang sains yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta, 7 Maret 2025, ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Bang Muhammad Habib Alvinur Rahman APMM, dan ditandatangani oleh Kepala Divisi P2P Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Kak Nafisya Putri Insyani APMM. Kepada kakak operator, dipersilakan untuk dokumentasi Kak Ayu. Baik, Kak, saya bantu dokumentasi. 1, 2, 3. Sudah, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kakak operator. Baik, terima kasih banyak ya Kak Ayu. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Kak. Terima kasih juga kami. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke agenda kita yang selanjutnya, yaitu dokumentasi akhir. Kepada teman-teman sekalian diharapkan untuk segera mengaktifkan fitur kameranya ya. Kepada kakak operator, kami persilahkan untuk membantu jalannya dokumentasi akhir kita pada sore hari ini. Baik, untuk dokumentasi akan saya pandu. Kepada para peserta diharapkan untuk menyalakan fitur kameranya. Iya. Oke, untuk dokumentasi akan saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Jadi sudah, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada kakak operator yang telah membantu jalannya dokumentasi akhir kita pada sore hari ini. Wah, nggak kerasa banget ya teman-teman. Sekarang kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti rangkaian acara Ngobrol Penelitian Ilmiah 2 pada sore hari ini. Dari awal sampai selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat, menambah wawasan ilmiah, serta lebih menginspirasi kita untuk lebih berkembang lagi nih dan memajukan penelitian di Indonesia. Karena kita mengawali acara kita dengan doa, alangkah baiknya kita juga mengakhiri acara kita dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Gabriela Amelia Desyata Munte selaku Master of Ceremony dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Saya mewakili teman-teman panitia lainnya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam hal perkataan atau perbuatan selama berlangsungnya acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.